misalnya berhubungan dengan ibadah, kalau sholat misalnya Kang Dudi, Ya. ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kan para pendukung yang bukan Bukan, ke amin gitu ya. Mohon ya. maaf gitu kan, dia nah ini ada sesuatu yang mengganjal ya, cenah kalau nanti bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tapi saya bukan mendukungnya gimana gitu. Bukan pendukungnya gitu Bukan ya. pendukungnya ya. Bisa aja ya Ganjar gitu kan, atau Prabowo. Waladhdallin, Prabowo kan gitu. Aduh, ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Akan ditimbang enak didengar dan mudah diingat. Karena ini hubungannya dengan pencitraan diri. Ini kita sedang bicara di wilayah bahasa dan hubungannya dengan politik kan. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di login sebulan bentor. Sekarang ganti ini ya, ganti yang nun jauh di sananya Bung Nijar Kobani ini. Dr. MJ di samping saya begitu. Perbincangan terus mengalir, termasuk banyak persoalan yang sebetulnya rawan gitu. Tapi bisa kita diskusikan dengan gembira ya, gitu. Ya. Termasuk menjelang pesta demokrasi ini, Bung MJ, karena sekarang itu di jalan-jalan itu baliho sudah mulai kan? Ya. Dan di sana ada slogan-slogan kayak begitu. Ya. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah slogan itu dengan gagasan itu seiring sejalan atau jauh panggang dari api ini? ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi gini, Kang Dudi, Kang Nijar ya. Memang ini kan kita memasuki musim demokrasi ya, nanti pada Februari 2024 ya. Dan atmosfernya sekarang kan sudah kerasa ya kita itu. Begitu kuat ya, dan calon-calon kan sekarang sudah memasang baligo ya, alat peraga konvensional yang dipakai oleh para calon, baik yang nyapres, yang nyaleg, bahkan juga yang mau pilkada gitu kan. Dan tentu kalau kita lihat di lapangan, banner atau baligo dan lain sebagainya itu juga kan disertai dengan tema-tema yang menurut saya itu unik-unik gitu ya. Dan tentu juga bukan hanya unik, lucu-lucu gitu kan. Lucu-lucu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat di tingkat nasional, misalnya sekarang kan ada slogan amin gitu ya. Ada juga yang di tingkat lokal macam-macam lah gitu kan. Yang nasional dulu supaya kita berpikirnya lebih sistematis begitu ya. Apa tuh istilahnya kalau dari yang gelondongan yang besar gitu. Kemudian kita kerucutkan ke yang kecil itu apa ya? Secara ada berpikir induktif, ada berpikir juga deduktif ya. Jadi dari umum ke khusus atau juga khusus ke umum gitu kan. Kalau yang skala nasional pasti kita berhubungan dengan dari umum ke khusus ya. Oke, berarti itu deduktif ya. Oke. Nah, disapa dulu ada Bung Nijar nih, nak. Iya. Kayaknya kita tadi belum senggol-senggol. Nun jauh di sana. Halo Bung Nijar. Sip, mantap. Lanjutkan. Saya menyimak dulu. Nah, begitu gimana tuh? Ya, dalam konteks demokrasi saya pikir orang memperkenalkan diri pakai banner, pakai baligo atau pakai media-media online misalnya juga itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi juga jangan kemudian itu mereduksi perdebatan gagasan gitu ya. Kadang-kadang juga kalau masyarakat kita kan, karena masyarakat kita saya sering mengatakan sumbu pendek gitu ya. Jadi melihatnya apa yang terlihat di baligo, apa yang terlihat di banner gitu kan. Kalau ini misalnya punya tagline A misalnya, padahal itu hanya untuk branding gitu kan, dia tanpa mampu membedah apa di balik makna itu gitu kan. Nah, ini menurut saya perlu ada pembacaan yang lebih dalam terkait dengan tagline atau terkait dengan pesan-pesan yang ada di banner atau di baligo misalnya. Dalam konteks nasional misalnya ada penyingkatan, mohon maaf ya, bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Cak Imin misalnya disingkat menjadi Amin gitu kan. Dan itu agak-agaknya itu kan sebenarnya sih kalau pilihan kata itu sebenarnya kan sangat cerdas gitu ya. Sangat cerdas memilih kata Amin, dan itu akan jadi
satu apa ya, pandangan tersendiri bagi umat Islam gitu kan. Misalnya berhubungan dengan ibadah, kalau sholat misalnya Kang Dudi, Ya. ghairil maghdubi alaihim waladolin, kan para pendukung yang bukan Bukan, ke amin gitu ya. Mohon iya. maaf gitu kan, dia aduh nah ini ada sesuatu yang mengganjal lah gitu Dan ya. itu cerdas ya, berarti setiap hari itu di setiap 5 kali ya, 5 waktu itu selalu disebut ya. Disebut Mm. amin, bahkan ada selorohan di daerah saya itu. Tapi mohon maaf ini selorohan aja, bukan serius-serius gitu ya. Ya cina kalau nanti bilang ghairil maghdubi alaihim waladolin, tapi saya bukan mendukungnya gimana gitu. Bukan pendukungnya. Bukan gitu ya. pendukungnya ya. Mm. Bisa aja ya Ganjar gitu kan, atau Prabowo. Waladolin, Prabowo kan gitu. Aduh, iya agak ngeri-ngeri sedap juga ya sebetulnya. Jadi menurut saya mestinya ini kan ada penyeimbang lah gitu ya. Kita coba bongkar ya gagasannya gitu kan. Jadi tidak hanya konteks perdebatan secara tagline gitu kan, tapi harus ada gagasan yang mau disampaikan kepada publik gitu kan. Dan seringkali di kita juga kan selama hampir lebih dari reformasi sampai sekarang, seringkali para politisi itu menggunakan istilah-istilah agama ditarik ke dalam konteks politik ya. Di Tasik juga kan dulu banyak lah makna-makna begitu. Sebelum ke Tasik nih, kita ke Bung Nijar dulu di seberang sana tuh. Itu sebetulnya gejala apa tuh dari sisi ini ya, simbol-simbol slogan-slogan itu dari sisi ya kajian kacamata Bung Nijar nih. Iya, baik, terima kasih. Ini sangat menarik bagaimana manusia menggunakan bahasa, dan bahasa itu kan tidak hanya citra akustik saja, tetapi juga ada makna yang kemudian itu dianggap sebagai tujuan untuk berkomunikasi. Singkatnya ya, bahasa mengatakan sesuatu sekaligus tentang sesuatu. Nah, bahasa akan diterima oleh mitra bicaranya atau mitra dengar dan mitra tonton, mitra lihat, itu menggunakan prinsip efektivitas. Salah satunya adalah bagaimana bahasa juga bisa dipenggal, abbreviation ya, bahasa Inggrisnya abreviasi. Jadi kalau wajar saja kalau misalkan para pengguna bahasa dalam tatanan praktis itu memproduksi apa yang disebut dengan singkatan, dan satu lagi adalah akronim. IKN itu singkatan, kuliah di UGM, di UI singkatan, tetapi kalau kuliah di Unpad, Unsil itu adalah akronim. Nah, prinsip pemendekan itu khusus untuk akronim itu barangkali akan ditimbang enak didengar dan mudah diingat, karena ini hubungannya dengan pencitraan diri. Ini kita sedang bicara di wilayah bahasa dan hubungannya dengan politik kan. Situ. Jadi kalau misalkan wajar saja di sana kebetulan dua nama bacalon itu disingkat menjadi Amin, dan menjadi sangat citra akustiknya dapat, tujuan politisnya dapat. Nah, tinggal bagaimana caranya nanti berlaku gimmick mungkin bagi lawan-lawan bacalon yang lain. Tempo hari saya menuliskan di media, di majalah Tempo, bagaimana produksi tagar ya atau tagline yang di spanduk atau banner apapun namanya itu selalu kan efektivitas itu kalau bisa satu kata dari banyak rangkaian kata atau kelompok kata diambil menjadi sebuah kata. Dan prinsip-prinsip seperti itu kan sudah biasa di Sunda ya. Orang Sunda paling jago terutama dalam kuliner. Comro, cimol, gehu, batagor, semua itu ya. Bahkan kesananya ya kita mengenal satu akronim namanya kirata, dikira-kira kemudian menjadi nyata begitu kurang lebihnya. Nah,
Ya ini apa fenomena bahasa ini menjadi biasa karena apa prinsip berbahasa adalah efektif lepas dari kebakuan karena efektivitas bahasa itu ada yang baku dan ada yang ragam cakapan sehari-hari itu Jadi wajar-wajar saja kan sebetulnya. wajar saja namun begini karena kita berhubungan dengan pendidikan politik yang sehat tentu saja para pemroduksi apa namanya ya suar untuk pencalonan masing-masing itu harus mempertimbangkan aspek makna. Ya, kalau misalkan dulu atau kemarin bahkan sekarang masih berlaku petugas partai dari sebuah partai menyebut itu kebetulan calonnya menjadi presiden, maka menjadi apa ya? Menjadi hal yang kontraproduktif untuk kinerja kadernya yang kemudian menjadi presiden. Karena apa? Karena memang statusnya sudah menjadi domain publik. Kemudian ada gimmick. Saya melihat di jalan apa itu ya, Nagarawangi. Di sana ada tulisan apa? Calon, wajahnya, tubuhnya, dan di sana ada tulisan petugas rakyat kan. Ini kan sebuah gimmick, sebuah negasi dari petugas partai. Muncul kelompok kata petugas rakyat. Ini pun kalau menurut saya ini apa ya? Tidak mempertimbangkan aspek makna yang logis. Mengapa? Karena petugas rakyat berarti kan harus ada yang menugaskan, sementara pemilunya saja belum begitu. Nah, apa itu maknanya menjadi pralogis sebelum diakui sebagai sebuah kelogisan. Nah itu tuh semua dilampaui kelogisan itu karena apa? Karena memang citra akustik semenarik mungkin dan makna senyecep mungkin itu ingatannya jangka panjang. Itu mungkin ini berlaku di dalam bahasa iklan karena prinsipnya adalah persuasif, memengaruhi. Begitu. Kalau misalkan saya mengatakan aku dan kau, tentu dalam ingatan kita akan merangkainya. Karena memang kata-kata itu, kelompok kata itu udah nempel gitu dalam ingatan kita. Nah itu dalam komunikasi politik menjadi efektif sebetulnya. Begitu. Oke, dari sisi itu ternyata berhasil itu. Dari sisi gimmick ya. Dari sisi gimmick berhasil, tapi itu kan baru sebatas slogan. Iya Kan? Ya, saya kira memang tadi pilihan terkait dengan nama tertentu itu juga ya pasti dia mempertimbangkan ahli-ahli bahasa ya atau ahli-ahli simbol atau makna ya yang terlibat di dalam konteks perumusan satu tagline gitu kan. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana misalnya penamaan satu calon itu juga tidak hanya berhenti di situ gitu kan. Yang paling penting adalah masyarakat bisa diedukasi bahwa saya misalnya ketika jadi calon itu punya program yang realistis, misalnya punya program yang bisa dirasakan oleh publik gitu kan. Jadi tidak hanya konteks pertarungan dalam konteks tagline saja, tapi yang paling real adalah pembuktian di masyarakat gitu kan. Dan sekarang saya melihat bahwa kayaknya gitu kan tagline itulah mereduksi gagasan gitu kan. Jadi lebih besar size-nya, itu lebih besar gimmicknya gitu kan, ketimbang gagasan apa yang mau dijual kepada masyarakat gitu kan gitu. Oke, selain Amin itu, ini yang sekarang yang aktual kan, kita juga bisa flashback lah ke belakang karena lebih aman tuh. Lebih aman membahas yang sudah karena itu kan sudah selesai, sudah kelar gitu. Kalau yang sekarang ini agak ini ya, lebih inilah gitu ya. Betul. Di kota kabupaten umpamanya juga terjadi kan sebetulnya gimmick slogan seperti itu kan. Ya ini kalau bicara masa lalu ya, sejak reformasi yang tadi mau saya ungkapkan gitu ya, di Tasik kan sudah beberapa kali, khususnya di Tasik ya. Saya di Ciamis juga pasti ada, di Banjar dan di Garut juga pasti ada, Sumedang dan lain sebagainya gitu. Nah khusus di Tasik misalnya tahun 2004 misalnya kan kita juga mengadakan pilwalkot, tahun 2007 itu pilwalkot. Kalau di kabupaten kan tahun 2006. Di Kabupaten Tasik misalnya 2006 kan istilah-istilah itu, makna-makna itu atau nama-nama itu juga ada ya. Misalnya dulu zaman Pak Haji Tatang itu kan Pak Haji Tatang dengan Pak Haji Hidayat
itu kan disingkat menjadi tahiyat. Tahiyat. Tahiyat kan. Mirip-mirip ya, nyaris-nyaris dengan Nyaris-nyaris. amin kan. Iya. Jadi tahiyat. Jadi Iya. wah katanya kalau yang mau nyoblos nih tahiyat dulu gitu kan. Kan. Gitu, iya. Tapi di kubu seberangnya sana kan ada juga yang bikin singkatan, misalnya kubunya siapa namanya Bu Dede ya. Bu Dede ya dari Dede Golkar ya, Widarsi, Teh ya. Widarsi sama Pak Subarna ya. Mm-mm. Itu disingkat juga jadi sahadat. 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 Sahadat, tahiyat. Tahiyat gitu kan. Jadi nanti perdebatannya kan lucu-lucu gitu Kang Dude ya. Ya kalau mau sholat kan harus Islam dulu kan, sahadat dulu Sahadat gitu kan. dulu kan gitu ya. Tidak langsung ujug-ujug tahiyat gitu kan. Ya, jadi substansi dia sebagai pasangan kandidat, gagasan-gagasannya tereduksi. kan Reduksi sebetulnya dengan saya melihat memang masyarakat kita gitu ya seringkali memang suka dengan hal seperti itu, tapi tadi apa sih program atau gagasan yang paling menonjol dari pasangan tertentu ya. Jadi tidak hanya memperdebatkan nama sahadat, misalnya kalau di Tasik dulu ya, Ya. tahiyat, atau mungkin juga ada nama-nama lain, misalnya kalau di kota dulu ada Bunyana gitu kan, ada Saderajat dan macam-macam gitu kan. Menurut saya jadi perdebatannya tidak hanya dalam konteks itu. Yang paling penting adalah bagaimana menjual gagasan untuk pembangunan sebuah daerah gitu. Seperti itu Kang Rudi. Ya, tapi memang itu tidak dipungkiri ketika salah satu, kalau gimmick juga perlu sih ya, karena yang tadi itu jadi segar sebetulnya ya. Ya, perdebatan itu umpama ya tadi itu kalau mau ya, harus tahiyat dulu atau sahadat Sahadat dulu, dulu. gitu kan semua jadi ringan kan, jadi cair kan gitu. Iya, masyarakat juga, saya juga mengakui karena saya juga masyarakat kabupaten ya. Seringkali kalau lihat teman-teman partai ya, atau juga para tim ses gitu ya. Seringkali lamun cek sasona lamun heureuy teh lah cenah jauh-jauh lah tuh sahadatul we gitu. Lah jauh-jauh wah mau langsung sahadat tahiyat lah. Iya. Jadi tapi memang saya melihat Pak Dudi tadi ini problemnya kan hanya sebatas itu. Iya, Kita iya. itu terjebak berhenti dalam di sana ya. berhenti di sana, tidak masuk pada konteks gagasan yang paling dalam untuk membangun satu daerah atau lebih luasnya membangun Indonesia gitu kan. Celakanya misalnya kalau itu dibiarkan, menurut saya berbahaya bagi konteks pencerdasan publik gitu. Iya. Orang Indonesia kan suka dengan, mungkin Kang Nijar bisa lebih dalam menjelaskannya. Orang Indonesia kan sukanya yang simbol-simbol yang tidak bisa dibedah secara akal dan naluri masyarakat di bawah gitu kan. Mereka lihatnya yang kulit luarnya gitu, seperti itu. Nah, kalau ngomong masalah simbol, memang ini yang harus membedah memang Bung Nijar. Iya, baik Kang Rudi, menarik sekali tadi ya, ada sahadat, ada tahiyat. Nah, ini diksi-diksi ini tentu saja harus dibingkai dalam komunikasi politik, dan komunikasi politik tentu dalam konteks pemilihan kepala daerah, di sini adalah wali kota, akan memperhitungkan segmen. Dan ternyata kan di Tasikmalaya, kota kabupaten juga sama, itu segmentasinya ya siapa lagi kalau bukan umat Islam. Maka simbol atau tagline atau slogan yang diambil pun, yang saya katakan tadi ada akronim, yang diambil pun tentu saja yang masuk ke dalam korpus atau kosakata dan kosamakna ideologis berhubungan dengan itu, yaitu agama. Apakah ini bisa menjadi sebuah orang kan sering mengatakan politik identitas begitu. Tetapi bagi saya sebetulnya bukan ke sana pembicaraannya, tapi ini memang adalah kerja-kerja yang dilakukan di balik layar dalam branding atau pencitraan kontestasi ya, bakal calon wali kota nanti ke depan. Namun yang harus diperhitungkan tentu saja adalah bagaimana produksi bahasa-bahasa yang dilontarkan ke publik, dan kebetulan yang melemparkan ini adalah calon-calon pemimpin publik, itu harus memberikan contoh-contoh yang bahasa yang memang bukan hanya segar, citra akustiknya enak didengar, maknanya nyecep, artinya diingatnya lama, tetapi juga memberikan sumbangsi untuk bernalar secara logis. Karena bahasa itu mencerminkan bagaimana kita juga bernalar.
Seperti halnya saya sering mengatakan, setiap cowok berambut keriting pasti deh pencinta lagu dangdut. Apakah bukan saya benar? Saya pikir ini adalah dalam bahasa Sunda sakompet daun ya. Dalam bahasa Indonesia adalah generalisasi yang tentu saja serampangan dan tidak berdasar pada fakta. Nah, ini saya pikir yang harus diisi oleh itu kan nantinya kalau masuk ke wilayah digital itu kan konten kreator. Tim-tim kreatif ini memang harus memperhatikan produksi bahasa yang memang mendidik secara literasi politik. Itu. Ya, jadi tidak sekadar akustik, lambang bunyi yang akustik begitu ya, tetapi juga enak didengar gitu ya. Tapi juga harus ya secara logis itu bisa diturunkan menjadi aksiologis gitu ya. Ya, saya lupa Kang Dude ya. Yang namanya slogan itu kan mulia, penyemangat. Sebuah lembaga membuat garis besar haluan, garis besar kerja, program kerja, tentu agar menyemangati dan program bisa jalan, itu tidak hanya moto, slogan, bahkan mars, lagu. Dibuat lagu itu kan hal-hal yang sifatnya positif. Namun jangan abai terhadap tadi. Kalau menurut Bung MJ itu jangan sampai tune-nya hanya berbicara di wilayah produksi tagar atau tagline atau captionnya karir lah. Tapi juga si tagar ini menggambarkan program yang akan disampaikan. Mungkin gitu. Jadi tidak sekadar catur ya, tapi harus ngabukur begitu ya. Ya Dok ya. Iya, artinya gini, betul tadi apa yang dikatakan Kang Nijar ya terkait dengan simbol atau tagline yang seringkali ditampilkan oleh para calon ya, dan itu saya pikir membentuk satu persepsi publik ya. Misalnya kalau tadi ada kata amin, tahiyat, kemudian apalagi ya syahadat dan lain sebagainya gitu kan, itu dalam kerangka mempengaruhi masyarakat dan nanti akan membentuk satu persepsi masyarakat terhadap calon tertentu. Tetapi bagi saya gitu kan, yang paling penting adalah bagaimana itu diwujudkan dalam program-program yang real di masyarakat gitu. Jadi tidak hanya adu jargon gitu Kang Dudi ya. Masyarakat sudah sangat letih dengan itu gitu ya. Diperlukan satu langkah konkret, program konkret gitu kan, realistis bagi masyarakat. Misalnya kalau saya jadi presiden, misalnya saya akan membongkar korupsi, misalnya itu kan lebih real. Kalau saya jadi presiden maka saya akan memberikan pendidikan yang gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Itu kan lebih konkret ya? Gitu kan, ketimbang hanya perdebatan hanya sebatas perdebatan slogan yang seringkali menutupi kelemahan dari calon itu sendiri gitu. Ya, slogan itu bisa saja kesananya jadi sekadar hiburan juga kan. Itu tadi gimmick. Ya gimmick gitu. Tapi ya sekarang kita sebetulnya mengapresiasi itu. Oh iya. Karena memang ini kan terkait dengan di sana ada kreativitas kan. Ada proses kreatif yang ada di setiap tim ya. Atau mungkin di sana juga ada para pemikir ya, ada para aktivis, atau mungkin juga ada para ahli yang masuk di tim-tim mereka gitu. Oke, jadi artinya slogan ini sebetulnya harus diturunkan menjadi sebuah rencana strategis ya. Ya, Renstra ya. Gaya itu. Gaya ya kayak gitu. Oke, teman-teman, menarik perbincangan kita. Slogan versus gagasan. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.